A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'da. Para salikin jamaah, sahabat, kolega, teman, tuan, dan bapak ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Hari ini kita kali kedua untuk mengaji kitab Al-Usfuriyah yang pengantar dan sinopsisnya telah kita kaji di pertama kali kita memulai. Untuk itu hari ini kita akan bicara tentang Al-Hadisul Awal. Hadis awal yang diubah oleh Syekh Muhammad Ibnu Abi Bakar. Kira-kira topiknya tentang perlunya kasih sayang sesama manusia. Untuk itu mari kita baca bersama-sama seizin para guru, dan semoga kita mendapatkan karomah dari beliau-beliau itu. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar menerangkan satu hal yang perlu dan harus dilakukan oleh sesama manusia. Jangankan kepada manusia, kepada alam saja, kepada makhluk saja, lain saja, kita diminta untuk berkasih sayang, untuk saling menyayangi. Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhum rahman. Orang-orang yang penyayang, artinya sesama manusia yang saling menyayangi, akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Jadi hubungannya kausalitas. Jadi kalau seseorang manusia di dunia ini penuh dengan kasih sayang, memperhatikan orang, care, ya, kemudian berbagi, hidup bukan untuk diri sendiri, maka Allah yang akan lebih menyayangi kita, Allah yang akan membagi lebih banyak kepada kita, dan Allah lah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Sebaliknya, logikanya, kalau seseorang itu menyakiti orang lain, pelit kepada orang lain, menfitnah kepada orang lain, kemudian mendestroy, ya, menghancurkan, mengkarakter assassination kepada orang lain, maka otomatis Allah juga akan berbuat dan lebih dari itu. Jadi dengan demikian kita diminta untuk mengasihi seseorang antara satu dengan yang lain. Maka dengan demikian irhamu man fil ard, maka sebaiknya kalian sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Ya binatangnya, ya alamnya, ya sesama manusianya, ya
yarhamukum man fis sama, maka Allah yang ada di langit juga akan menyayangi kita. Al-khabari bitamamih, demikianlah hadis dengan secara lengkapnya itu, substansinya seperti itu. Jadi dengan demikian, kalau di dunia kita berbuat jelek, menyakiti sesama manusia, maka dengan demikian orang itu juga akan Allah membalasnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa hubungan itu sepihak. Kalau Allah memperbaik kepada kita, maka Allah juga akan lebih. Kalau kita baik kepada Allah, maka Allah akan lebih baik kepada kita. Allah misalkan dicontohkan apakah seorang ibu kepada anaknya itu lebih sayang daripada Allah menyayangi kepada anaknya? Tidak. Allah mengatakan Allahu arhamu bi ibadi min hadhi bi walidiha. Allah melebihi mengasihi kepada hambanya daripada orang tua mengasihi anaknya yang masih kecil. Karena nyatanya manusia, ibunya menyakiti anaknya naudzubillah diperlakukan dengan tidak baik, bahkan disakiti, bahkan ada yang dibunuh. Tapi Allah, seberapapun yang dilakukan oleh manusia, Allah tetap menyayangi. Mata kita katakan maksiat, apakah Allah mencongkel mata kita? Tidak. Itu menunjukkan Allah arham bi ibadihi min hadi bi walidahi. Jadi itulah cerita mengapa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah. Nah, di balik cerita ini, di balik hadis ini ada sebuah cerita. Wa fi muwaffiqi hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi ada cerita Sayyidina Umar yang berkaitan dengan hadis ini. Ya. Pada satu cerita, karena yang si fisika Madinah, Sayyidina Umar itu kan khulafa Rasyidin, jalan-jalan di kota Madinah. Ya, beliau lorong-lorong masuk daerah kumuh. Fara'ya sabiyan kana fi hadi usfurun wa kana yang abubi. Ada seorang anak yang memegang usfur, burung emprit, burung pipit yang orang mengatakan tidak terlalu penting. Beda kalau burung nuri, ya. Burung beo itu asik dan mahal. Tapi ini burung emprit, burung yang kecil itu. Dia apa? Wakana yang abubihi. Anak itu mempermainkan burung itu, ya diperkes-perkes, ya kadang-kala digila-gilukan lehernya sehingga lemes. Farahima Umarun dzalika usfur fastarahu minas sabiyyin fa'taqahu. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab kasihan kepada burung kecil itu, mendatangilah kepada anak kecil itu, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, burung itu kasih saya beli. Ya, kira-kira itu karena kasihan. Maka dengan demikian, ya as-sabiyu fa'taqahu, maka dengan demikian burung itu beliau bebaskan. Nah, jadi cerita kitab ini disebut Usfuriyah karena salah satu hadis yang pertama tentang kasih sayang itu betapa Sayyidina Umar itu menyayangi burung. Kita menyayangi sesama manusia enggak? Kita membantu sesama manusia enggak? Kita individualiskah? Atau kita dalam posisi social consciousness, memperhatikan kepedulian sosial? Sekarang banyak orang itu sekarang individualis, nggak peduli sesama manusia. Ini Sayyidina Umar memperhatikan burung yang sudah lemas dibebaskan. Nah, dengan demikian
Falamma tuwaffiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahul jumhuruhum fil manam. Lalu tatkala Sayyidina Umar ya radhiyallahu an, maka mayoritas ulama melihat beliau di dalam tidur mereka. Jadi cerita tentang Sayyidina Umar membebaskan itu akhirnya merebaklah. Seorang pemimpin negara memperhatikan binatang. Nah sekarang itu kebun binatang singanya sudah kurus-kurus ya. Kalau tidak diperhatikan, dicarikan uang tapi nggak mau ngasih makan. Banyak jerapah yang mati karena di dalamnya makanannya apa itu yang kemarin kita lihat plastik. Nah ini apa nggak dosa ya? Nah fas'aluhu an hamili faqulu ma fa'ala Allahu bika. Kemudian para ulama di Madinah itu berkata kepada Sayyidina Umar tentang kondisi beliau, maka mereka berkata, apa yang telah Allah perbuat kepada anda? Kira-kira gitu. Qala ghafarallahu wa tajawwaza anni. Sayyidina Umar berkata, Allah memberi ampunan kepada saya dan dimaafkan segala kesalahan yang saya lakukan. Ceritanya seperti itu. Maka para ulama mengatakan qalu bi ayyi sa'in bi wujudika am bi adlika au bi zuhdika. Dengan sebab apa engkau itu wahai Sayyidina Umar ya diampuni, dimaafkan? Apakah anda itu dermawan ya bijudika au bi'adlika, atau anda itu pemimpin yang adil, au bizuhdika, atau anda pemimpin yang zuhud? Maka dengan demikian Sayyidina Umar berkata, qala lamma wada'tumuni fil kubri fasatatumuni bit turabi wa tartumuni wahidan. Jadi ini ceritanya, mimpinya itu setelah Sayyidina Umar wafat. Dan mimpi kan cerita itu, Sayyidina Umar mengatakan, falamma wada'tuni fil kubri, setelah anda memasukkan para jamaah ya yang ziarah saya dimasukkan kubur, wasatartumuni biturab, dan saya ditimbun dengan turab, dengan debu, dengan lumpur, watar tumuni wahidan, sehingga saya itu ditinggalkan sendirian ya. Pertanyaannya, siapa teman kita di kubur? Istri kita, anak kita? Enggak lah. Saudara kita, kekasih kita, sehidup semati? Ya enggak lah. Nah, disitulah amal yang akan menemani. Maka dengan demikian, qad jalla alayya malakani mahinani tara aqli war ta'adat mafasili min haitahima. Maka masuklah menembus saya dua malaikat, malakani ya, mahibani, yang sangat menakutkan, tara aqli war ta'adat, kemudian terbanglah ya akal saya. Orang ketemu malaikat munkar nakir itu terserah hilang akalnya itu dah. Kira-kira gitu. Sehebat-hebat orang ada malaikat munkar nakir hilang. Ya, Bapak Ibu sekalian nanti asesmen saja itu logikanya hilang. Ujian skripsi ya persiapannya 2 bulan, ngeredek kan? Tesis ngeredek. Nah ini malaikat munkar nakir ya. Maka hilanglah akal saya dan gemetarlah semua persendian saya karena takut terhadap kedua malaikat itu. Mafasli min haibatihima, hebatnya itu. Kira wajahnya itu tidak bersahabat lah, lihat ini. Nah, wa akhadani wa ajlasani wa aradani ayyas alani fasami'tu binadan minal hatif. Ketika Sayyidina Umar gemetar, kemudian malaikat itu memegang saya dan mendudukkan saya, kira-kira sudah mau menjelang marrobuka,
wa man nabiyuka. Kira-kira gitu, gemetar. Kemudian dua malaikat itu akan bertanya, wa aradal anna yas'alni. Kemudian apa? Fasamitu nidaan minal hatif. Kemudian ada suara tanpa bentuk, namanya hatif. Jadi kalau anak, ya, nama laki hatif atau perempuan hatifah, itu berarti suara tak bentuk. Artinya suaranya bisa lembut, suaranya bagus. Nah, apa yang terjadi? Suara tanpa bentuk itu mengatakan begini, utruka abdi wala tukhafiha fa inni rahmatuh wa tawastu an. Wahai malaikat, tinggalkan hambaku ini, tidak usah ditanya dah, ya, jangan engkau membuat takut buatnya, ya, karena sesungguhnya aku telah mengasihinya, fa inni rahmatuh, dan saya sudah mengasihinya, wa tawastu anhu, dan aku telah memaafkan darinya. Apa? Li'anna rahimah usfurun fid dunya wa rahimtuhu fil ukhba. Karena sesungguhnya aku telah mengasihi seorang, karena sesungguhnya ia, Sayyidina Umar itu telah mengasihi seekor burung di dunia, maka aku mengasihinya di akhirat. Ibrah hikayat seperti ini menunjukkan bahwa kita ini sesama makhluk harus mengasihi. Karena apa? Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jadi kalau kita mengasihi di bumi, Allah akan mengasihi kita. Hidup di dunia sekali. Mengapa kita harus menyakiti orang? Mengapa kita harus menggeser orang? Mengapa kita harus menfitnah orang? Eman-eman. Jadi sebaik-baiknya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik sesama manusia. Jadi ibrah ini, hikayat ini menunjukkan bahwa kasih sayang itu sebagai based on dari hubungan manusia. Rasulullah satu tempat didatangi oleh orang Badui, ya, didatangi. Kemudian Rasulullah itu apa? Namanya itu Aqra' bin Haris At-Tamimi, seorang Badui mendatangi Rasulullah. Rasulullah waktu itu mencium cucunya Hasan bin Ali. Ya. Kemudian seorang Badui itu Aqra', ya Rasulullah, engkau mencium cucunya. Ya. Saya punya anak 10, tidak pernah tuh saya cium, katanya Aqra'. Maka Rasulullah bersabda, "Malla yarham la yurham." Siapa yang tidak pernah mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Inilah yang akan dan terus harus kita bangun di dalam diri kita, itu apa? Sikap lataif, sikap kelembutan sesama manusia. Dan kelembutan itu ada zikir namanya zikrul latifah, zikir untuk melembutkan mata hati. Qalbun itu apa? Itu ada zikirnya. Karena dengan cara ini jiwa manusia itu adalah menjadi lataif, menjadi lembut, dan dia bisa gampang mengasihi ares hatinya itu kepada sesama manusia. Nah, hikayat yang terkandung di dalam hadis ini juga tentang kasih sayang. Ini diibaratkan di dalam sebuah hikayat Bani Israel juga seperti itu. Ukhra kana abidun fi Bani Israel marra ala kasibin minar ramali wa qad asaba Bani Israel muhja'ah. Maka dengan demikian, ya, ada seorang Bani Israel jalan, kemudian ada gunung. Gunung itu dibayangkan, andaikan ini gunung menjadi tepung, akan saya jadikan roti dan saya akan berikan kepada penduduk sini. Karena waktu itu adalah apa? Waktu itu adalah muja'atan, dalam keadaan paceklik, lapar.
Maka dengan demikian fatamanna fi nafsi an hadza law kana dzakiqan la asba'u butuni Bani Israil. Lalu ibadah ahli abidah mengatakan, orang yang kiainya itu, seandainya berupa tepung, pastilah saya akan membuat tepung untuk membuat roti. Maka dengan demikian doanya para ulama satu sisi dan keinginan hamba di sisi yang lain, Allah Ta'ala ila nabiyyin min anbiya'in an kulli fulanin innahu ta'ala qad aujabat laka min ajrima. Maka dengan demikian Allah sudah mengatakan, katakanlah wahai para ulama, saya sesungguhnya Allah telah mengabulkan kepadamu berupa pemberian pahala dengan sesuatu. Berangan-angan untuk membantu orang saja itu sudah pahala, apalagi betul-betul membantu. Tadi kan hanya menginginkan kalau gunung itu jadi tepung, aku jadikan ini roti, sehingga masyarakat Bani Israel itu tidak ada yang kelaparan. Nah, itu laukana taqiqan fatasaddaqu bihi, seandainya itu berbetul maka saya akan bersedekah dengannya. Kemudian Allah mengatakan, faman rahima ibadabi rahmahullah ta'ala, maka siapa saja yang mengasihi hamba Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mengasihi orang tersebut. Fa inna dzalika abdul lamma rahima ibadallah biqaulihi law kana hadza daqiqan la asbahun nas, maka sesungguhnya hamba ahli ibadah itu tatkala ia mengasihi para hamba Allah, maka dengan demikian sesungguhnya seandainya bukit tadi menjadi tepung, pastilah saya akan membuat kenyang orang itu. Intinya apa? Fawujidat tsawab kama law fa'ala. Maka Allah telah memberikan pahala sebagaimana jikalau ia melakukannya. Jadi ini cerita tentang niat saja untuk menjadikan kebaikan sesama manusia itu sudah diberi pahala, apalagi Allah betul-betul menjadikan dia itu menjalankan. Oke, contoh kasih sayang ini lagi. Jadi Rasulullah itu salah satu doanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu panggilannya apa ya? Ya Humairah. Ya, anak saya namanya Humairah. Ya Humairah yang pipi kemerah-merahan. Beliau kalau sholat berdoa begini, Allahumma gfir Aisyata ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhir wa ma asrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ampunilah dosanya yang tidak terlihat maupun yang terang-terangan. Nah, mendengar seperti itu, ya Siti Aisyah itu kan bahasa Jawanya ngalem kan sama Rasulullah. Ya, suka bersandar di dadanya. Asyiklah. Ini contoh bagaimana kasih sayang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Aisyah itu aduh manja, cantik, pinter. Nah, beliau mendengar itu, Sayyidatina Rasulullah mengatakan, Sayyidina Aisyah mengatakan, apakah engkau mendoakan saya? Kata Aisyah kepada Rasulullah, iya, saya mendoakan. Rasulullah berkali tanya, apakah engkau senang dengan doaku itu? Aisyah mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak senang dengan doamu ya Rasulullah? Ini cara, contoh dialog Rasulullah dengan Aisyah. Bukan seperti anak sekarang, suami istri, sana makan sana, makan sana. Udah, Pak, sudah saya masakin. Kalau masaknya, Pak, ini tadi sudah saya masakkan. Semur jengkol, ya, sambelnya terasi, ya, lauknya dadar jagung.
andaikan Bapak makan, saya dampingi ya. Oh, itu kira-kira makannya yang awalnya 1 piring menjadi 2 piring. Nah, jangan Pak, sudah makan, sana makan. Nah, ya Allah. Ini contoh Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah dalam hal dialog seperti ini. Apakah engkau senang, wahai Aisyah, saya doakan? Bagaimana mungkin saya tidak senang ya Rasulullah engkau doakan? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, wallah innaha la tu'il lil ummati fi kulli shalah. Demi Allah, doaku serupa kepada kamu, sesungguhnya aku panjatkan juga kepada umatku waktu sholat sampai kapanpun. Jadi ini contoh kasih sayang yang harus dilakukan kepada sesama kita, bahwa dengan kasih sayang itulah manusia itu menjadi lembut hatinya, saling membantu dan saling untuk mengasihi. La tunja'ul rahmah illa min saqiyyin. Tidaklah kasih sayang itu dicabut kecuali orang itu yang akan menjadikan dia sengsara. Itu hadis riwayat Abu Dawud di nomor 4942 mengajarkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibrah yang kita ambil dari kitab ini adalah ibrah tentang perlunya kelembutan hati, mengasihi sesama manusia, apalagi yang menyangkut untuk kebaikan. Moga-moga Allah membukakan hati kita, melembutkan mata hati kita, menyinarkan nuraniah hati kita. Karena itu perlu terus tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, dan membeningkan mata hati kita sehingga kita bisa mengasihi sesama manusia. Dan dari situlah Allah akan mengatakan yarhamur rahman. Allah akan mengasihi kepada orang yang mengasihi di dunia ini. Terima kasih. Hadis kedua, nanti kita akan bicara tentang tidak boleh orang putus asa. Kira-kira menceritakan tentang orang alim yang putus asa tidak masuk surga. Tetapi orang yang duga tapi dia tetap minta rahmat Allah, dia justru yang masuk surga. Nanti kita akan bahas pada insyaallah to be continuous di hari Selasa yang akan datang. Alhamdulillah. Allahumma fiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.